Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pandemi virus corona ini, marilah kita melaksanakan ibadah patuen atau ibadah keluarga kita di rumah masing-masing. Hari ini, Rabu 13 Mei 2020, mari kita bersama-sama melaksanakan ibadah keluarga. Mari bersama beribadah kepada Tuhan dengan gembira. Datanglah ke hadirat-Nya dengan sukacita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita. Amin. Mari kita mulai ibadah kita pada malam hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 23. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayat yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, untuk mengawal ibadah pada malam hari ini dan juga untuk mengawal kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Tuhan, puji syukur dan terima kasih karena pada hari ini Engkau telah menuntun kami, Engkau telah memberikan damai sejahtera kepada kami semua. Sehingga saat ini kami semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan malam ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau buka pintu hati kami dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau perintahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah pembawa firman, sehingga apa yang ia sampaikan semuanya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Amin. Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata.
Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Amin. Saudara yang terkasih, saat ada anak kita yang bersekolah, biasanya kita akan mendoakan supaya anak kita ini diberi hikmat dan kepandaian oleh Tuhan. Mengapa tidak cukup pandai saja? Mari kita lihat perbedaan katanya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pandai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cepat menangkap pelajaran dan mengerti sesuatu. Menangkap pelajaran dan mengerti sesuatu. Sehingga biasanya di sekolah-sekolah, anak yang pandai ditentukan dengan nilai, dengan bagaimana dia dipandang, menangkap pelajaran sehingga nilainya bagus. Tetapi pengaplikasikan untuk sehari-hari entah. Sehingga juga ada istilah pintar keblinger. Ada orang yang pandai tetapi menggunakan kepandaiannya untuk hal yang tidak baik. Contohnya memalsukan produk atau menipu orang lain dan lain-lainnya. Sedangkan kata hikmat diartikan sebagai penggunaan suatu pengetahuan dengan benar dan bijak. Penggunaan suatu pengetahuan dengan benar dan bijak. Orang yang berhikmat tidak sekedar pandai, tetapi benar-benar mampu mengaplikasikan pengetahuannya itu secara tepat. Oleh karena itu di dalam doanya orang tua mengatakan memohon kepandaian dan hikmat. Demikian juga dalam Perjanjian Lama, kata hikmat ini dipahami sebagai sifat baik yang tertinggi dan muncul sebanyak 222 kali. Sehingga bisa kita tahu bahwa kata hikmat ini sangat penting dalam dunia Perjanjian Lama. Saudara yang terkasih, orang yang pandai dan berhikmat tentu tidak akan keblinger dalam hidupnya. Karena orang itu bisa mengusahakan hidupnya dengan baik, malah bisa mendatangkan berkat dan kedamaian bagi sesama. Oleh karena itu saat memulai memimpin di Israel, Salomo memohon hikmat kepada Tuhan. Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta kehormatan. Mengapa? Karena dia sadar diri, Salomo sadar diri. Sebagai seorang yang muda dan dia harus hidup di bawah bayang-bayang Daud, sang raja besar di Israel, tentu itu adalah hal yang tidak mudah baginya. Sehingga Salomo memohon hikmat untuk dapat memimpin Israel dengan baik. Bagi Salomo, hikmat itu lebih bernilai dibandingkan emas permata yang paling berharga sekalipun. Sehingga kita tahu Salomo, sang raja besar itu tersohor karena hikmatnya. Dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 34 dan dalam 2 Tawarik 9 ayat 22 sampai 24 dituliskan bahwa raja-raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Sehingga kita tahu betapa pentingnya hikmat bagi kehidupan manusia. Maka sudah seharusnya kita sebagai manusia mengusahakan hikmat di dalam kehidupan kita. Karena hikmat itu dapat menuntun kehidupan kita. Karena hikmat dapat memberikan kedamaian, memberikan berkat, memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan hidup yang penuh sukacita. Itu yang dituliskan oleh penulis kitab Amsal. Penting sekali kita mencari hikmat. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Mari kita melihat. Ada beberapa ayat yang menuliskannya. Yang pertama, Mazmur 111 ayat 10 menuliskan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, Amsal 1 ayat 7 menuliskan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yang ketiga, Amsal 9 ayat 10 menuliskan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Yang keempat, Amsal 15 ayat 33 menuliskan, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Jelas sekali dari sana bahwa cara memperoleh hikmat adalah dengan takut akan
Tuhan. Takut akan Tuhan di sini menunjuk kepada rasa hormat kepada Tuhan. Bukan seperti yang di film-film itu. Takut saat melihat hantu lalu lari, tidak. Tetapi takut akan Tuhan adalah rasa hormat kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa memiliki rasa hormat kepada Tuhan? Yang pertama yang penting adalah kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saat kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, saat kita sebagai manusia benar-benar memahami dan mengerti tentang Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang takut dan hormat kepada Tuhan. Yang kedua, kita diajak untuk mendengar pengajaran Tuhan dan melakukannya. Saat kita sudah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka akan dengan mudah bagi kita mendengar pengajaran Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Memahami bahwa apa yang dikehendaki Tuhan bagi manusia itu adalah suatu kebaikan. Apapun itu yang terjadi. Yang ketiga, kita akan dimampukan untuk menjauhi larangan-larangan dari Tuhan yang menyebabkan kita berdosa. Semuanya itu hanya bisa dilakukan dengan hikmat yang dari Tuhan. Menjalani kehidupan dengan hikmat akan menjadikan manusia takut akan Tuhan dan dapat mengusahakan kehidupan dengan baik. Bacaan kita Amsal 3 ayat 13 sampai 18 menuliskan bahwa orang yang memiliki hikmat disebut sebagai orang yang berbahagia. Ayat 13 menuliskannya. Karena apa? Karena hikmat itu sangat melebihi emas, perak, dan permata. Karena hikmat melebihi kekayaan duniawi. Tidak ada kekayaan duniawi yang bisa melebihi hikmat. Ayat 14 dan 15 menuliskannya. Bahkan orang yang berpegang kepada hikmat akan memiliki kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Ayat 17 menuliskannya. Dan ada bonus yang didapatkan oleh orang-orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat, mereka yang memandang kehidupan secara positif, mereka akan mendapatkan bonus umur panjang dan juga kekayaan. Atau bisa dibilang kecukupan hidup. Itu yang ditulis dalam ayat 16. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat yang adalah anugerah Tuhan bagi manusia itu harus terus-menerus kita usahakan di dalam kehidupan kita. Karena hikmat benar-benar akan memberikan kedamaian, berkat, kesejahteraan, kemakmuran bagi kita. Manusia yang berhikmat akan mengusahakan hidupnya dengan baik, tidak dengan asal-asalan. Mereka benar-benar akan melakukan apapun di dalam kehidupannya dengan takut akan Tuhan. Dalam situasi seperti ini, dalam situasi wabah penyakit yang harus dihadapi secara global, tidak hanya di Indonesia saja, dengan hidup penuh hikmat dan takut akan Tuhan, kita akan tetap merasakan damai. Kita tidak akan takut, kita tidak akan khawatir. Kita tidak akan mudah menyalahkan situasi. Situasi yang harus berubah secara tiba-tiba. Situasi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian. Berdampak bagi banyak orang. Kita tidak akan mudah menyalahkan situasi itu. Kita tidak akan mudah menyalahkan orang lain yang ada di sekitar kita. Dan bahkan kita tidak akan mudah menyalahkan Tuhan atas situasi ini. Kita tidak akan bertanya kemana Tuhan di tengah wabah penyakit ini. Kita tidak akan bertanya mengapa Tuhan membiarkan semuanya ini terjadi. Karena dengan hikmat kita bisa melihat segala sesuatu dengan positif. Ada banyak hal yang mungkin akan kita rindukan setelah pandemi ini berakhir. Kebersamaan yang intens dengan keluarga. Karena setelah pandemi ini berakhir, keluarga kita akan kembali kepada rutinitas dan kegiatannya masing-masing. Ketenangan, karena tidak banyak orang yang keluar rumah. Polusi udara yang berkurang. Kebersamaan dengan tetangga, dengan sekitar. Cinta yang kita berikan kepada saudara-saudara kita yang terdampak secara ekonomi. Ada banyak hal yang bisa kita pandang positif dari situasi saat ini. Dan semuanya itu bisa kita dapatkan saat kita melihat situasi ini dengan hikmat yang dari Tuhan.
Hikmat yang dari Tuhan akan memampukan kita menghadapi segala situasi kehidupan, baik senang maupun susah, dengan baik. Kita akan dimampukan hidup dengan penuh damai, tidak keblinger, karena yakin bahwa Tuhan senantiasa ada, senantiasa bekerja dan berkarya bersama dengan kehidupan kita setiap hari dan setiap saat. Bahwa Tuhan senantiasa bekerja berkarya bersama kita di dalam situasi apapun kehidupan kita. Hikmat dari Tuhan akan senantiasa menuntun langkah kita. Oleh karena itu, senantiasa usahakan hikmat dengan takut akan Tuhan, dengan senantiasa membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, rasakan kedamaian bersamanya, berkat kesejahteraan akan diberikan Tuhan kepada kita. Amsal 3 ayat 13a menuliskan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Amin. Mari mengambil saat teduh. Untuk menanggapi firman Tuhan, marilah kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 445, kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Akan Tuhan
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan sudah kita siapkan. Untuk persembahan silakan dimasukkan ke dalam amplop, ditulis ibadah hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 dan dikumpulkan kepada majelis kelompok masing-masing atau yang telah ditunjuk atau juga bisa dikumpulkan di kantor gereja pada saat jam buka kantor. Untuk menyampaikan persembahan ini, mari kita iringi dengan lagu Kidung Jemaat nomor 385. Kita nyanyikan ayat pertama dan ayat yang kedua. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah yang menjadi sumber pertolongan dan pengharapan dalam kehidupan kami. Maka pada saat ini, kami boleh bersama-sama memohon kehadirat Bapa yang di sorga, untuk Allah boleh campur tangan bagi bangsa dan negara kami pada saat ini Tuhan. Apa yang menjadi harapan dan pengharapannya hanya ketahan kasih setiamu. Tolonglah, berkatilah usaha-usaha daripada pemerintahan kami yang saat ini berusaha untuk memutus COVID-19 untuk penyebarannya ini Tuhan. Melalui berkat serta kasih setiamu, kami sangat yakin dan percaya akan pertolongan serta kasih Tuhanlah yang mampu menolong umat-Mu ini. Sebelumnya ampuni atas kekurangan dan kelemahan dalam kehidupan umat-Mu ini Tuhan, sehingga semuanya boleh bersama-sama untuk menghadap kehadirat Bapa yang di sorga, berserah kepada Engkau, karena Engkaulah pertolongan bagi dalam kehidupan kami. Kami juga memohon kehadirat Bapa yang di sorga kepada para tenaga medis yang menangani COVID-19 ini Bapa. Tuhan senantiasa boleh campur tangan memberikan hikmat dan bijaksana di dalam penanganannya, dan Tuhan senantiasa boleh memberikan kesehatan kepada saudara-saudara kami yang menanganinya, sehingga ia senantiasa mendapatkan hikmat dan bijaksana dari Allah, sehingga saudara-saudara kami yang tertangani sehingga dapat pulih kembali. Kami juga berdoa buat warga jemaat Tuhan, bagi jemaat-Mu yang ada di Geraksan atau dimanapun saya berada Tuhan. Tuhan senantiasa boleh campur tangan dan memberkati usaha-usaha daripada saudara-saudara kami ini di dalam pemulihan kesehatan bagi keluarganya Bapa yang sakit, melalui pertolongan serta kasih setia Tuhan, melalui berkat Tuhan. Apa yang dilakukan yang telah diusahakannya boleh menjadikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini, sehingga keagungan dan kemuliaan nama Tuhan akhirnya selalu dimuliakan dan selalu menjadi harapan dan pengharapan di jalan menjalani suatu kehidupan ini Tuhan. Kami juga berdoa dengan akhirnya wabah ini boleh berakhir, apa menjadi harapan dan pengharapan daripada umat-Mu ini Tuhan, untuk boleh bersama-sama beraktivitas seperti sedia kala,
baik yang bekerja, baik yang bersekolah, yang telah menjadikan suatu kerinduan untuk boleh bersama-sama, berkumpul, bermain kembali, sehingga terjadilah akhirnya suatu hubungan bagi anak-anak ini dan merasakan akan penuh kesukacitaan dalam satu kehidupan ini. Kami juga berdoa Bapa, bagi para pelayan-pelayan jemaat-Mu yang telah Tuhan panggil untuk berpelayanan, baik kepada hamba-Mu maupun para penatua dan diaken jemaat. Hikmat dan bijaksana Tuhan senantiasa boleh menyertainya, sehingga apa yang telah dipersiapkan untuk berpelayanan ini Tuhan, akhirnya seluruh dari warga jemaat Tuhan merasakan akan kasih setia-Mu melalui para pelayan-pelayan jemaat-Mu ini. Terima kasih Bapa yang di sorga. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga, sehingga semuanya boleh membawa penuh kesukacitaan karena pertolongan serta kasih Tuhan, apa yang menjadi pergumulan-pergumulan dalam kehidupannya. Karena kami sangat yakin dan percaya seperti apa yang telah Tuhan Yesus katakan, datanglah kepada Tuhan Yesus, setiap orang yang letih, lesu, dan beban berat, Allah akan memberikan suatu kelegaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga persembahan-persembahan yang boleh kami kumpulkan pada saat ini Tuhan. Tuhan pula yang memberkati, karena kami sangat yakin dan percaya bahwa melalui berkat Tuhan, maka seluruh warga jemaat Tuhan boleh menjadikan kesehatian kesepikiran untuk mempersembahkan, sehingga pelayanan-pelayanan jemaat Tuhan boleh berjalan sesuai dengan kehendak rencana Allah dalam satu kehidupan ini, sehingga anak-anak-Mu selalu memuji dan meluhurkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, itulah permohonan dan doa kami melalui Putra Allah Sang Juru Selamat kami haturkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 416. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Allah Bapa, Sang Sumber berkat, Yesus Kristus, Sang Sumber cinta kasih dan pengharapan, Roh Kudus dengan kuasanya menyertai kita, keluarga kita, jemaat kita,
dan bangsa kita, mulai saat ini sampai selamanya. Amin.